action. Hai motivated people yang masih butuh motivasi setiap harinya, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis alias gak bayar. Supaya gue juga lebih semangat menghadirkan konten-konten yang lebih bermanfaat buat kalian semua. Satu lagi, jangan lupa untuk pencet tombol lonceng supaya lo bisa dapat notifikasi video-video terbaru dari gue. Kali ini gue akan menghadirkan topik tentang boss versus leader gitu. Jadi biasanya kan banyak banget nih meme-meme yang di share para pekerja atau kita semua juga ya, itu di share tentang bos tuh apa sih kriterianya, sedangkan leader tuh apa gitu. Jadi kali ini gue mau membahas itu yang mungkin sehari-hari juga kalian merasakan hal-hal yang nanti gue akan share juga gitu loh. Dan kali ini gue menghadirkan satu orang yang akan mewakili beberapa pertanyaan dan juga mungkin beberapa pengalaman juga yang dia akan tanyakan gitu kepada gue. Sekarang langsung aja gue undang, ini ada rekan gue di sini. Hai. Halo. Jen, kamu netizen? Iya, saya netizen. Kamu Jen? Iya, mewakili netizen. Ya ini ada rekan saya namanya Jen yang mewakili netizen. Jadi kamu namanya Neti dan Jen ya. Ya, betul. Ya, ini sekarang bahas apa ya? Jadi kali ini kan kan lo yang mau menghadirkan topik kan tadinya. Oh iya, sempat suggest ke gue katanya. Oh iya, Yuk kita bahas definisi tentang bos dan pemimpin gitu ya, dan leader gitu. Jadi kan kayak udah banyak banget sih orang kayak posting di sosial media, di LinkedIn tuh kayak bos tuh kayak gini, leader tuh kayak gitu. Jadi emang banyak banget di kehidupan sehari-hari bagi kita para karyawan ya, para pekerja gitu ya. Punya unek-unek kalau bos gue tuh bosi banget ya gitu kan, banyak banget ya, kayak gitu. Terus kalau atasan gue tuh enak, dia lebih kayak ngayomin segala macem, everything gitu kan. Jadi di sini kita share aja kayak biasanya tuh orang-orang sering berkonotasi yang agak negatif gitu tentang definisi dari bos itu sendiri gitu kan. Kayak misalnya dulu juga kan gue pernah membawahi bukan banyak banget sih maksudnya beberapa orang gitu kan, beberapa orang dan beberapa departemen under my wings gitu ya. Jadi under my department, jadi gue kayak waktu itu membawahi sekitar 4 atau 5 dan including regional gitu kan. Jadi pas gue baca tuh sempet kemarin kan lo sempet nanya tuh kayak gue baca kayak iya ya bener juga nih, maksudnya ada sih yang tipikal memang orang jadi atasan tuh berlaku sedemikian gitu. Terus itu namanya bos, kalau yang kayak gini itu namanya leader. Tapi gue sih nggak pernah mengkategorikan gue di mana gitu waktu zaman gue jadi leader atau atasan atau pimpinan ya. Tapi gue senatural mungkin memimpin tim gue dengan ya semampu gue, sebisa gue gitu loh. Ya kan, Mungkin ini sih, coba dikasih tahu dulu gitu ya sama kita nih netizen nih. Apa sih bedanya bos versus leader menurut lo? Itu dulu deh. Oke. Sebenarnya gini, kalau bos versus leader gitu ya, itu kan udah banyak banget yang ya tadi yang seperti gue bilang, orang kan banyak yang share gitu ya. Jadi kayak misalnya nih gue sebutin kayak sekitar 5 deh. Ya gue nggak tahu ya guys, coba kalian misalnya pas lagi lihat YouTube ini gitu misalnya kayak bener banget gitu kan. Gini, katanya kalau bos itu mengkritik gitu. Yang satu ya, yang pertama. Bos tuh senangnya mengkritik, sementara seorang pemimpin itu mendorong gitu. Jadi kayak lebih memotivasi mungkin. Jadi itu contoh kasus satu gitu. Itu tipikal bos dan dan leader gitu. Terus kalau bos berorientasi pada hasil gitu. Jadi dia kadang gue nggak mau tahu gimana caranya, lu mesti bawa result ke gua gitu kan, biasanya gitu. Sementara kalau seorang pemimpin itu menginspirasi kinerja melalui proses. Jadi kayak ya itu balik lagi, dia motivasi, mendorong, dan sometimes jadi ikut campur lah ya. Ikut campur, jadi turun tangan. Namanya proses. Turun tangan, pakai proses. Jadi kayak dia memberikan contoh dulu. Ya kadang sih kayak dulu gue tuh jadi seorang pimpinan tuh
nggak yang serta-merta kayak yaudah ya lu siapin gini-gini udah gue nggak mau tahu gitu, gue lepas tangan dah, gue doing my own job. Yang memang biasanya kalau pimpinan tuh kan pasti sibuk banget dong, pasti kerjaan itu segudang gitu. Cuman ya balik lagi kita harus tahu ya, nggak tahu harus selalu tahu detail ya, nggak harus selalu tahu detail, tapi kita harus tahu prosesnya gitu. Jadi once ada kendala atau apa, kita tetap lagi sibuk kita tetap masih on track gitu apa yang mereka kerjain gitu. Itu dua contoh kasus lah yang terjadi di biasanya gitu, kehidupan seperti biasanya gitu. Kalau menurut lo tuh gimana, misalnya kayak enakan punya bos atau enakan punya leader gitu? Terus ya pasti semua orang maunya punya leader ya, tapi kan kadang begitu gitu, kadang kita nggak bisa bedain nih antara ini tuh si bos ini berlaku sebagai pemimpin itu sebagai bos yang kayak cuman kayak ya pasti namanya bos atau leader, dia juga pasti nyuruh dong, misalnya kayak ini ada tas nih lu harus kerjain gitu kan, sesuai dengan pokoknya dari reportnya, dari ini tetap harus kerjain. Cuman nah dari prosesnya itu tuh kadang ada yang kayak cuman ini kelarin ya, gue nggak mau tahu, pokoknya dikelarin, ditaruh aja di meja gue jam segini, gue nggak mau tahu. Sementara mungkin sometimes kalian kayak punya pemikiran yang bingung gitu, kayak ini apa sih gitu kan, ini maksudnya apa, terus supaya resultnya oke tuh maksudnya gimana sih? Karena kan sometimes ada juga yang bos atau leader itu kan perfeksionis nih. Nah gitu itu ya. Masalahnya nanti kita udah kasih nih, udah rapi nih, udah curhat, udah kasih ditaruh di meja ini udah bu, misalnya buat tepak gitu kan ya, ini udah kelar gitu kan, ternyata pas dari ini salah semua. Nah nggak di direct gitu kan, maunya apa gitu kan. Tapi dulu sometimes juga gue suka begitu, demikian gitu, misalnya kayak ini ya ada tugas nih kita dari atasan gini, ayo kita bagi gitu kan, udah nih gitu. Sometimes juga jangan salah gitu, misalnya kayak gue nggak tahu nih gue jadi leader atau bos saat itu, jadi gue udah spread gitu ya tugas-tugas ke beberapa staff gitu. Oke, gini, kadang-kadang gue turut campur banget nih, jadi kayak nanti lo kalau doing ini caranya begini ya, itu yang sangat efisien karena gue udah pernah coba gitu kan. Sometimes kayak staff tersebut gitu kayak pikir enggak, I have my own way gitu, yang which is ya udah go ahead, kalau itu better sih gue sebenarnya open aja gitu, ya udah nggak apa-apa, cuman sih gue udah pernah coba ya, itu yang jalan yang ya udah pernah gue laluin dan itu yang paling efisien gitu. Akhirnya kalau dia doing their own way gitu failure ya dianya langsung kayak ya gimana, nggak gue mau marah-marah gitu kan, kayak ini tuh urgent, ini tuh timeline gitu, ini udah last minute, lu udah gue kasih cara ini loh, maksudnya ngerti dikit karena gue pernah ngalamin itu gitu. Nah tapi ada juga misalnya gini, misalnya pemimpin yang kayak nanya gitu, misalnya dia merasa sudah memberikan semua guideline guideline direction, tapi ternyata di akhirnya tuh misalnya dia mau apa namanya terakhir kali itu report, bukannya kayak menilai itu. Review. Review kan pasti dong, suka nge-review dong bawahan kan. Saya paling suka ke review emang. Itu dia. Pas dia review ternyata misalnya nih, gue udah ngikutin nih semuanya, misalnya nih si para netizen ini udah ngikutin nih, udah sesuai, udah perfect apa yang dia mau, tapi ternyata pas di reviewnya itu kok lu nggak punya inisiatif. Iya, pasti. Nah itu gimana tuh? Pasti. Jadi kalau dulu gue nge-review kayak staff itu juga pasti kan kita langsung menilai ya, itu balik lagi sih kayak pimpinan gitu ya, ini pimpinan ya, gue nggak tahu kalau bos. Jadi itu karena gue nggak pernah merasa gue tuh bos gitu, jadi gue merasa pimpinan itu harus bisa menilai secara objektif gitu ya. Dimana misalnya kayak inisiatif itu bisa datang dari mana aja dan kapan aja gitu, misalnya dari pada saat meeting gitu kan ketahuan tuh mana yang aktif, mana yang punya ide, mana yang enggak gitu kan. Nggak cuma bisa dilihat dari cara kerja dia, mungkin aja dia tidak bisa berinisiatif ya, seperti tadi yang gue bilang gitu, gue tipikal orang yang kayak lu tuh harus pakai cara gue karena gue udah pernah coba, tapi kalau gue belum pernah coba gitu ya, ada satu task gitu atau strategi yang gue belum pernah sih, tapi ini strategi baru gue belum pernah coba, I will give
all the responsibilities to that staff, tapi tentu dalam batasan gue akan ngeliatin gitu loh. Oke, sometimes aja gue belajar dari staff gue sendiri gitu loh. Belum tentu kita tuh lebih pintar, kita tuh sebagai atasan tuh lebih jago gitu, enggak. Jadi sama-sama belajar kan gitu. Jadi kayak inisiatif, makanya gue bilang bisa datang dari manapun, kapanpun gitu. Mungkin pada saat eksekusi, misalnya pada saat misalnya deh event, ya lu pada saat event tuh menghandle satu masalah, pasti ada masalah lah di setiap pekerjaan, di setiap task itu pasti ada problemnya gitu ya, walaupun itu sedikit. Nah disitulah kita bisa lihat inisiatifnya gitu. Dan jangan sampai misalnya nih kayak timnya gitu kasih masukan, kasih apa ya, jangan langsung diputusin, dipatahin, sehat gitu. Enggak, karena semua harus diambil dari sisi positifnya. Jadi kadang mungkin mereka menyampaikan itu kayak maksudnya ini loh, tapi penyampaiannya kayak muter, tapi intinya itu gitu. Jadi inisiatif pokoknya bisa datang dari mana aja, harus objektif sih intinya gitu. Nah, satu pertanyaan lagi nih yang paling sering mungkin ditanyain nih. Nah ini tuh gue mau nanya, misalnya lu ya pas waktu lagi ini orang anak buah lo gitu ya misalnya. Nah itu tuh gimana sih kalau misalnya dia tuh udah inisiatif nih, misalnya lagi ada acara gitu kan, terus dia inisiatif melakukan tindakan. Ya, dan itu tuh big step banget gitu loh. Maksudnya kayak bener-bener kayak tindakan yang lu tuh harus, kalau lu nggak ngelakuin itu, misalnya nih kelakuannya misalnya di jam 5 pagi deh misalnya, which is orang tuh belum bangun subuh semuanya ya, subuh nih kan namanya acara kan ya, itu jam 5 pagi nih, terus tuh udah hanya lu doang yang di situ misalnya, dan lu harus melakukan sesuatu yang besar banget, misalnya udah ditanyain atau gimana, lu tahu itu sesuatu yang nggak benar gitu kan, misalnya gue harus nge-fix nih gitu kan misalnya, dan dia punya ibaratnya udah punya posisi dikit lah ya untuk kayak melakukan, gue harus authority ya, dia harus menindak lah ya gitu kan pokoknya. Nah tapi ketika lu menindak itu, misalnya lu udah WhatsApp bos lu, atau udah ngasih tahu ke yang lain misalnya, ini gue harus melakukan ini nih gini, tapi belum dijawab, which is time is jalan kan, lu harus memutuskan kan, memutuskan sendiri akhirnya yang the best. Nah akhirnya lu memutuskan, tapi ternyata keputusan lu itu salah. Nah itu gimana tuh kalau sebagai leader misalnya? Tergantung sih, misalnya gini, lu kan pada saat kontak belum ada yang respon, sementara lu harus ambil tindakan saat itu juga, di jam itu juga gitu ya. Kita lihat apa yang lu putuskan itu berakibat major fault nggak gitu, maksudnya kayak wah gila ini jadi kesalahan fatal gitu kan, ternyata gitu kan, ya itu pasti akan dibahas lah ya gitu ya. Tapi kalau selama itu tidak, kalau buat gue sih ya, ini buat gue, gak tau sih buat yang lain, kalau misalnya menurut gue itu masih bisa membantu walaupun cuma sedikit ya, bukannya excuse ya, maksudnya I will thanks to him or her gitu yang sudah punya inisiatif, sementara guanya masih bobok cantik misalnya. Tapi I never do that sih, maksudnya ya I don't know, kalau gue lupa maksudnya karena gue nggak pernah kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kerja sampai jam 5 nanti ada yang komen nih yang pernah jadi tim gue, bohong lo tidur gitu. I don't know, tapi gue kayaknya selalu standby sih, handphone dan segala macam itu gue akan trainingnya tuh walaupun gue ketiduran gitu ya. Misalnya kan dulu gue juga sering lah event malam sampai pagi tuh harus install, tapi kan gue nggak datang di tempat karena tim gue bilang kayak, Mbak udah lu percayain sama gue aja, oke, please fotoin, please ini, please itu. Gue tidur dengan nyenyak kayak putri cantik tuh, gue nyalain ringing phone gue tuh sampai maksimum gitu. Jadi ada apa-apa lu harus telepon gue, kalau lu nggak telepon gue terjadi apa-apa, lo mutusin sendiri dan fatal, ya gue pasti akan menindaklanjuti orang tersebut gitu. Tapi kalau misalnya ada majority yang urgent banget gitu ya, urgent banget, tapi misalnya gue di kontak gitu kan ya, kalau handphone gue nyala kan gue bisa kasih solusi. Tapi kalau misalnya itu nggak major banget, lu ambil keputusan terus tidak menyebabkan kesalahan yang fatal dan berakibat dengan event tersebut, ya oke sih, maksudnya nggak yang ribet-ribet gitu sih. Jadi gitu sih intinya, gue pasti akan walaupun gue nggak standby di situ, kalau harus standby jam 3, jam 2, jam 1, my phone is always
on 24 hours. Ya boleh sih ditanya sama yang mantan tim gue, mungkin dulu pasti kalau ini kadang-kadang gue coba oh iya oke, udah report gitu, oh, oke udah terinstall dengan bagus gitu. Gue tuh sampai pernah kadang bangun jam 2 padahal tuh lagi enak tidur gitu. Karena kenapa, sebenarnya gue pengen standby tapi mereka yang tidak mengizinkan. Jadi nih dulu tim gue kan cowok gitu, jadi kayak nggak usah mbak, udah di rumah aja pokoknya nanti tau beres, kalau ada apa-apa gue telepon, oke handphone gue nyala gitu sih. Jadi ya itu leader atau yang nggak tau lah, bos versus gue gitu loh. Itu waktu gue menjadi seorang leader gitu. Jadi karena gue nggak bisa mempunish atau menyalahkan orang tersebut kalau guenya sendiri udah standby. Unless misalnya guenya nggak standby nih, gue akan menyalahkan diri gue, mati nih gue kelewatan gitu kan, mati deh gue nggak ini. Jadi dulu tuh kalau ada event atau ada acara tuh ya, kalau boleh dibilang misalnya dulu gue posisi itu udah membawahi berapa departemen, orang udah banyak berapa under gue itu, gue tetap akan mengikuti step by step ritme kerjanya mereka sampai di mana gitu. Sampai ya mungkin kalau dibilang gue nggak tahu perfeksionis apa enggak menurut orang lain atau menurut tim gue, tapi gue seperti itu. Tapi bukan yang kayak rese-rese gimana sih, cuman pengen tahu, ngecek aja sih. Karena everything kalau misalnya udah dilakukan sesuai proses prosedural gitu yang udah kita sepakatin rame-rame satu tim, nggak dijalanin nih satu, lu jadi salah kerjaan orang yang yang punya hubungan itu jadi kacau, kan jadi ketahuan gitu. Siapa sih yang salah gitu kan, gitu sih kalau dulu ya gue gitu. Terus ada netizen mana lagi tuh? Enggak sih, paling gue cuma mau nanya sama lu kayak gini sih, sebatas rese apa sih lu waktu itu pernah lu jadi waktu jadi atasan? Kok kayaknya sampai nanya seberapa rese gitu. Jadi gitu loh, apa sih kalau batas rese? Ya gue sendiri sih nggak tahu ya, gue sih berasa gue nggak rese. Cuman nggak tahu sih, nanti balik lagi pasti banyak yang komen nih, bohong lo mbak, lu rese banget gitu. Jadi ada cerita nih dulu, jadi adalah kayak satu departemen gitu ya, 9 orang 10 orang gitu. Jadi oh ya dulu di bagian apa? Dulu ya gue marketing, sales marketing promotion and kreatif. Jadi dulu tuh under gue semua lah ya semuanya. Rembukan jadi satu under gue semua. Jadi lu mau approval desain ke gue, lu mau approval wording, bahkan gue kadang bikin wording in English gitu ya. Terus kayak and then I have to in charge for it gitu. Terus strategi sales jualan itu di gue juga gitu. Ada jadi curhat gue ya. Terus mau promotion event di beberapa mall gitu, di seantero Jakarta, bahkan kalau perlu Indonesia gitu kan, ya itu under gua. Jadi kayak aduh, beban tuh udah kayak ketumpuk semua di sini. Tapi ya itu balik lagi ya, itu tanggung jawab lah ya, respon. Tapi karena hal itu loh, gua tuh jadi kayak apa ya, lebih tahan banting kali ya. Lebih tahan banting karena semua gue udah pernah, ibaratnya udah pernah gue lakukan gitu. Sampai sosmed, bayangin, digital, I never understand about it gitu before gitu. In 2010 or 2011 gitu, gue nggak ngerti loh tentang digital. Terus waktu itu digital itu harus kerja bareng gue, bahkan pernah ditaruh under gue. Lu bayangin, dan kan gue belajarnya juga dari lo kan, dikit-dikit gitu. Gue pikir jadi otodidak. Sometimes itu kayak kita menjadi atasan, pimpinan ataupun bos lah ya, whatever. I have to be able to do semua task yang staff-staff gue harus jalanin gitu. Kan nggak mungkin dong, misalnya kayak si big boss nih, director bilang ini udah ya under lo, gue tahu ini lo urus dengan baik dan benar gitu kan. Terus tiba-tiba gitu, ini semua di under gue nih, oke, gue raup gitu dong. Sosmed, oke. Wah, pada saat itu gue juga belum ngerti cara pakai sosmed, digital marketing, makanan apa ini gitu. Ya udah, gue belajar otodidak dong apa itu. Tapi thanks God waktu itu gue juga punya tim digital media itu, digital marketing itu sangat kooperatif gitu. Jadi nggak yang
apa politik gimana lah, jadi ya saling support aja itu kan. Kita juga kalau kerja pakai politik kan juga capek ya gitu. Itu sih dulu, jadi gue pelajarin gitu semua apa yang gue nggak bisa, tapi itu udah harus under gue pelajarin. Kalau misalnya kayak soal sales, marketing, promotion, ya itu sih kayak udah makanan gue dari zaman gue kecil kali ya. Maksudnya dari zaman gue belum jadi atasan mereka lah gitu. Jadi itu udah jadi makanan gue sehari-hari. Makanya kayak everything yang mereka lakukan gue juga udah pernah laluin gitu. Jadi sebelum lo melakukan itu gue sudah diving di sana gitu. Jadi lo kalau misalnya punya alasan gini, tuh lo gak bisa bohong sama gue tuh udah pernah begini, begitu gitu. Tapi gue pikir ya dulu mungkin mereka pikir gue rese. Gue juga gak tahu sih, mungkin nanti akan banyak komen enggak lo bohong, lo rese banget. Pernah lo ada satu tim gue nih, sekarang masih ada kok orangnya. Masih sering kontak kok. Itu sampai ada telepon. Iya. Ya udah deh, dikat dulu ya, maaf. Here we are, balik lagi. Tadi ada intermezzo tadi, jadi lagi masih cerita sampai mana tadi ya? Tadi sampai anak buah. Ya kenapa itu anak buahnya? Ini ada tim gue salah satu yang dulu sampai pernah sakit perut gitu loh. Sakit perut gara-gara gue itu marah. Jadi bayangin lagi banyak kerjaan, belum selesai, besok harus deadline-nya pagi-pagi, itu harus sudah kelar gitu. Mereka semua pulang, masih ada gue gitu kan di kantor. Ya saking karena gue baiknya kali ya, padahal segitu mereka bilang gue tuh sangat kalau mereka suka curhat sama lu, reseh, ngeselin, galak, whatever ya, gitu ya. Gitu. Itu tuh gue sampai marah-marah dong, ya bagus ya, manajernya masih di kantor, dia udah pulang. Sampai ada tiba-tiba di pet, dulu kan masih main pet, minum obat, aduh tiba-tiba sakit mah, minum obat mah. Jadi karena gue marah-marah di grup gitu kan. Besok pagi mereka standby semua. Ada tuh sampai orangnya sampai sekarang masih sering ngikutin perjalanan gue. Padahal dulu ya orang tersebut nih ya, semoga kalau dia nonton dia bisa komen nih di bawah ya. Orang tersebut ini curhatan banget dari hati gue paling dalam, suka ngumpet-ngumpet gitu di kolong meja gitu, udah kayak apa tahu gitu, ngumpet di kolong meja. Kalau gue cariin, gue kasih tugasnya malah ngumpet. Gue marah-marah, dia cemberut. Ada kayak gitu, orangnya masih ada kok nih. Dan sekarang dia udah sukses gitu loh, bisa dibilang dia udah sampai di kementerian gitu ya. Wah, gue juga bangga dong. Maksudnya dulu kita sering kayak dibilang berantem secara dingin, gitu kan, karena gue suka marahin dia suka cemberut-cemberut nggak jelas ya. Kadang-kadang ya kayak tim gue gitu, gue marah-marah, besoknya mereka muka ketekuk semua, bukannya gue yang nekuk. Akhirnya apa? Ya udahlah, bagi gue kan lebih tua pasti dari mereka dong, ya gue yang ngalah aja. Baik, gue baik-baikin lagi. Kenapa guys kenapa? Padahal pagi-pagi tuh jam 7, malam-malam gue marah-marah, jam 7 udah standby ngejejeng di kantor di depan komputer gitu. Ya gue tanyain, pagi mbak gitu kan biasanya, ya kenapa kalian jam 7 udah di sini gitu kan. Jadi ya besokannya gue pasti baik lagi. Sampai sekarang ini nih anak yang tadi gue ceritain itu udah sukses ya. Gue sih hopefully dia bisa datang ke sini ngobrol sama gue bareng. And then sekarang pokoknya udah jadi sukses, gue juga yang bangga gitu. Maksudnya dulu pasti dia tahu kenapa dulu gue sampai serewel itu, serese itu. Jadi dalam hal memimpin tim itu gue nggak mau cuman karena kebutuhan kerjaan gue supaya report ke atasan gue, ke bos gue, ke BOD gue, ke whatever director gitu. Itu bagus, tapi tim gue itu kecicik-cicik di bawah gitu enggak. Tapi gue pengen mereka tuh harus bisa ngembangin potensi diri mereka gitu. Sayang masih muda kok, leyeh-leyeh gitu kan. Jadi kayak gue selalu mengajarkan ke mereka untuk ayo lu tuh kerja tuh harus semangat. I know this is not our company, tapi ini tempat kita cari uang. Kita harus menganggap itu adalah milik kita gitu loh. Sense of belonging lah pokoknya yang selalu gue tanamkan ke diri mereka gitu sih ya intinya. Ada apa lagi Neti dan Jen materinya? Kalau dari gue sih kayaknya udah cukup ya. Cukup. Sudah mewakili semuanya. Padahal sih mungkin masih banyak lah unek-unek atau case-case yang pada umumnya terjadi di perkantoran. I think hingga saat ini loh ya, itu masih ada aja sederet kasus, kalau dibahas tuh nggak habis-habis. Cuman sih mungkin yang saat ini kita hadirkan ini dari persepsi experience gue sebagai leader dulu. Mungkin gue juga someday bisa share gue dulu sebagai
masih di level eksekutif juga, karena kan juga nggak, orang kan begitu kerja nggak mungkin langsung jadi bos ngejegrek gitu duduk di bangku bos gitu kan, enggak ya kan, pasti melalui proses gitu. Gue juga pengen share saat gue dulu jadi bawahan di mana, ini kan kita versus boss and leader gitu ya. Itu aja materinya ya. Mungkin nanti kalau Neti dan Jen-Jen yang lain gitu mau komen-komen atau kayak punya case yang butuh di share atau butuh di unek-uneknya disampaikan gitu ya, bisa komen-komen di nanti bawah. gua wakilin. Ada perwakilannya. Menanyakan lagi. Ada perwakilannya, ini adalah Jen ya. Jadi Neti ya boleh silakan komen-komen di bawah gitu. Dan mungkin kayak banyak banget nanti dulu tim member gua, tim gua yang di salah satu sekolah itulah yang bergengsi di area Jakarta ini bisa komen juga di bawah. Enggak, lo bohong lo mbak, dulu rese, dulu nyebelin gitu. Perlu lo ketahuin ya, lo pasti tahu ya lah ya. Maksudnya gue itu dulu seorang leader yang bukan tipikal dibilang baik sih buat semua staff gue mungkin ya. Nggak dibilang baik, tapi di luar dari tim gue, di luar dari departemen gue justru bilang kayak, enak banget ya Mbak Ella tuh orangnya baik, sampai bos gue sendiri ngomong Ella tuh terlalu lembut, terlalu soft. What? You know kan, maksudnya ceritanya wah semua staff sampai under gue, hah? Apa iya gitu? Mbak Ella baik, Mbak Ella soft lembut. No way man gitu. Ya, tapi memang gue kalau di kantor itu berlaku sebagai bukan I'm the boss, I'm the leader, I'm your leader, yang lo harus follow me gitu loh. Dan juga nggak gampang sih ya jadi leader itu, jadi atasan nggak gampang, karena kita harus berusaha seperfect mungkin, kayak nggak pernah telat, jangan pernah lo kendor dalam pekerjaan, kalau bisa jangan sampai ada celah lah, jangan sampai lo miss untuk pekerjaan mereka. Gue nggak tahu itu akan jadi celah buat mereka gitu, dan mereka juga nggak akan punya role model atau contoh gitu. Ya kalau dulu sih gue semaksimal mungkin harus bisa jadi contoh ya, walaupun mungkin bagi mereka contoh yang seperti ibu tiri ibu tiri, tapi di luar dari kantor, di luar pekerjaan, kayak gue juga sering ngajak mereka have fun bareng gitu ya. Ya nggak sih guys, ya gak kan, kita dulu suka karaoke bareng, terus kayak outing bareng gitu. Itu juga every year lah gue lakukan sama tim gue dulu. Jadi kayak ke Bandung, kemana gitu, itu pasti sering gue lakukan. Ada yang nggak ikut, ada gitu, tapi bukan serta merta karena mereka nggak mau bear together with our team ya. Gue sih anggap mungkin dia benar punya keperluan ya, is okay because that's their life gitu kan ya. Kalau yang mau having one together ayo, yang enggak ya mungkin next time bisa ikut bareng-bareng ya. Kalau juga suka ikut kan, kan ya. Secara kan mereka udah pasti kenal baik sama lo ya. Aduh, nanti pasti banyak komen deh ya, harus banyak komen deh ya nanti. Kalian harus tonton ya, jadi kayak nostalgia banget nih zaman dulu gue masih jadi ibu tiri, tapi juga gue harus bisa jadi kakak, bisa jadi sister, bisa jadi ibu juga buat mereka gitu. Sometimes ada yang suka ngeluh-ngeluh, aduh mak sakit ini itu gitu. Iya udah, sakitnya udah ya kerja lagi. Gue dengerin gitu undang-undang mereka. Oke, apalagi gitu. Jadi ruangan gue tuh udah kayak tempat buat curhatan mereka. Every morning before working gitu mereka bisa whatever, kayak mau jam istirahat open, ruangan gue tuh selalu open buat mereka yang mau berkeluh kesah tentang mbak gue pengen cari kerjaan lagi. Sampai ada yang kayak gitu, oh ya kenapa nggak suka ya under gue gitu, enggak kan, maksudnya kayak apa kurang di sini ya, mereka pasti punya permasalahan sendiri lah. Sampai gue open seperti itu, pokoknya gue nggak pengen kayak ada gap antara ini gue bos, lu bawahan gue gitu, tapi gue pengen kita satu tim. Kebetulan gue yang harus memimpin tim ini, jadi ya mereka harus bisa comfortable enough with me lah gitu. Jangan sampai jadi enemy, jangan sampai juga di belakang main omong-omongan ya. Itu sih di luar dari ini ya, di luar dari konten lah ya, maksudnya kayak ya it's up to them gitu kan ya. Itu sih yang bisa gue share mungkin dari segi leader versus boss. Jadi mungkin kalian ini bisa menuliskan komen gitu ya, kayak
bos gue tuh kayak gini gitu, ternyata bos gue tuh bossy, bos gue tuh gini, ternyata dia leader gitu. Mungkin udah bisa membedakan gitu. Ini kayaknya kalau masih panjang nanti komen-komen dan request netizen biasa di sosmed gue banyak gitu ya, kita akan adain part 2 kali ya, karena sederet kasus lah banyak. Oke guys, I think itu ya boss versus leader konten kali ini. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan, karena nanti di next video gue akan share tentang apa tadi, kiat-kiat. Oh ya, gimana cara bertahan? Bertahan ya. Gimana cara bertahan, Swedi? Karena dulu gue pernah sampai berapa belas tahun in one company? 11 ya? 11 tahun. Jadi kayak kenapa lu bisa bertahan 11 tahun di perusahaan yang notabene sebenarnya setiap company itu nggak pernah perfect menurut gua. Pasti juga menurut kan nggak ada company yang perfect gitu, karena pasti semua tidak sesuai dengan apa yang lo inginkan. Jadi nanti tips and tricks gimana cara bertahan semedi di satu perusahaan dalam jangka waktu yang lama. What is your reason ya? Oke, nantikan terus guys video-video gua selanjutnya. Thank you for watching. Be motivated and be humble. Stay woke. Salah ya, ulangin ya. Be motivated and stay humble.